Kembali lagi di Podcast. Baik, apa kabar Bapak Suryadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, bagaimana Pak kabarnya? Baik, cuaca alhamdulillah cerah. Ya. Cerah. Semalam kita hujan deras. Ya, di Bandung ya Pak. Mudah-mudahan sampai hari-hari berikutnya cerah terus nih. Amin, amin. Nah, kebetulan beliau ini adalah Direktur Utama daripada Bapelkes Krakatau Steel. Nah, Bapak, kira-kira kita sekarang lagi ada di klinik Bapelkes Bandung ya Pak ya. Mengapa sih Pak Bapelkes Krakatau Steel ini harus berada di Kota Bandung? Terima kasih Mas Chandra. Bapelkes Krakatau Steel didirikan di Cilegon. Sudah memiliki 2 klinik ya, setelah klinik Cilegon, kemudian klinik Serang. Dan alasan kenapa kita membuka klinik di sini, yang utama adalah yang pertama, dari jumlah pensiunan Krakatau Steel Group yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, itu dari populasi jumlah terbesar itu Bandung menempati posisi ketiga setelah Cilegon dan Serang. Jadi kita memandang perlu bahwa di lokasi di mana jumlah pensiunan cukup besar, itu saya pikir perlu ada fasilitas kesehatan di samping provider yang memang sudah bekerja sama dengan Bapelkes. Tapi di samping itu juga kita punya keinginan besar, ingin turut lah memberikan sumbangsih membangun masyarakat Bandung dari sisi kesehatan. Krakatau Steel juga lebih diketahui, lebih dimiliki ya, lebih dimiliki lagi seluruh Indonesia, kali ini di Bandung. Kira-kira seperti itu. Dengan adanya klinik Bandung di sini ada beberapa fasilitas yang memang menarik ya Pak ya. Kira-kira di klinik Bapelkes Bandung ini fasilitasnya ada apa saja Pak? Fasilitas sebetulnya sama dengan klinik yang sudah kita miliki sebelumnya, baik di Cilegon maupun di Serang. Ini kliniknya klinik Pratama. Kita punya poli umum, ya, melayani pasien umum, gigi. Kita punya laboratorium juga, di mana laboratoriumnya adalah laboratorium yang relatif cukup lengkap ya. Kemudian kita punya apotik juga ada. Itu sama sebetulnya yang lain. Kira-kira seperti itu. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini ya, seperti itu. Seperti itu ya. Untuk kegiatan rutin di Bapelkes Krakatau Steel itu sendiri, itu kira-kira seperti apa Pak? Baik, kalau ditanyakan kegiatan rutin Bapelkes Krakatau Steel, sebetulnya ada 3 industri di Bapelkes Krakatau Steel itu. Yang pertama industri kesehatan, karena kita mengelola kesehatan masyarakat, pensiunan dan sebagainya. Kemudian yang kedua industri farmasi, karena kita mengelola apotik, mengelola apotik. Kemudian yang ketiga industri asuransi dan asuransi. Kenapa industri asuransi? Karena kita mengelola dana iuran untuk kita kembangkan dan untuk kita gunakan bagi mengelola kesehatan dan memberikan kesehatan para pensiunan dan juga. Sementara yang keempat adalah industri keuangan dan investasi. Karena setiap dana yang kita masuk di kita, itu kita punya kewajiban untuk dikembangkan. Jadi oleh karena itu, kalau bicara Bapelkes Krakatau Steel, tidak hanya melulu bicara kesehatan, tapi kesehatan, farmasi, kemudian perasuransian, dan yang keempat keuangan dan investasi. Untuk kemarin kan kita lagi gencar-gencarnya Pak pada tahun 2019 dan 2000 COVID nih Pak. COVID-19 itu kira-kira klinik Bapelkes Krakatau Steel ini melakukan apa saja Pak terhadap masyarakat di dalam menanggulangi penanganan COVID-19 ini? Ketika pemerintah mengumumkan bahwa COVID-19 masuk di Indonesia pada kurang lebih sekitar Maret atau April 2020. Kita memang berpikir keras, Pak.
karena terus terang waktu itu pemerintah pun masih mencari bentuk. Yeah. Tantangan bagi kita adalah, bayangkan saja ketika COVID masuk, semua kantor harus tutup. Lockdown ya? Semua lockdown, semua harus berada di rumah. Yeah. Justru kita malah harus masuk, karena kita kan sektor esensial, kesehatan harus masuk. Iya, betul. Tapi di satu sisi lain kita juga menghindari terjadi penumpukan orang, ada interaksi yang erat, karena salah satu faktor untuk dicegah dari COVID itu adalah harus menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Disitulah ya? Iya, ada bagian dari protokol kesehatan. Oleh karena itu, disitulah kita punya ide untuk mengembangkan telemedicine. Telemedicine itu adalah pasien itu cukup mendaftar jarak jauh, kemudian dilayani jarak jauh, kemudian obatnya bisa diambil. Itu sangat efektif. Sangat efektif, berjalan baik selama masa pandemi. Ya, kira-kira seperti itu. Itu luar biasa dan sangat efektif, jadi penumpukan orangnya tidak terjadi. Kita juga tidak khawatir karena terlalu banyak berinteraksi dengan orang, tapi di satu sisi lain tetap kesehatan masyarakat, para pensiunan tetap bisa dijaga dengan cara seperti itu. Jadi kita ini kalau boleh dibilang termasuk yang pertama nih di industri kesehatan menerapkan telemedicine jarak jauh. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya nih Pak, pada zaman pemerintahan sekarang itu tentang era digitalisasi. Kira-kira apa sih yang akan dikembangkan oleh Bapelkes terkait era digitalisasi ini, Pak? Era digitalisasi ini tidak mungkin bisa dihindari. Kita banyak berhubungan dengan, selain masyarakat, kita banyak berhubungan dengan orang-orang tua. Para pensiun usia 60, 70, 80. Tantangan bagi kita adalah bagaimana orang-orang tua itu bisa kita ajak untuk melek digital. Karena begini, perbankan saja kan sekarang sudah berubah. Dulu orang harus ke bank untuk bertransaksi. Sekarang gampang ya. Terus kemudian ke ATM. Sekarang sambil tiduran pun kita bisa transfer, bisa kirim uang, bisa beli token, bisa beli top up kartu toll card. Nah, bagaimana dengan kesehatan? Kita mengembangkan apa yang namanya aplikasi Digital Health and Medication. Jadi itu bisa kita unduh di Play Store. Keunggulan dari aplikasi kita ini yang menurut saya belum ada di tempat lain adalah, kalau pendaftaran mungkin banyak. Semua rumah sakit sudah pakai digital, sudah aplikasi. Yang menarik dari aplikasi kita ini adalah ketika seseorang mendaftar, pasien itu mendaftar di aplikasi kita, muncul di situ setelah milih dokter, milih pagi, siang, atau sore. Ketika muncul nomor antrian, itu sudah langsung muncul di sana. Anda akan dilayani jam berapa. Wow, tepuk tangan. Berarti lebih memudahkan ya? Memudahkan. Jadi kalau dapat nomor 15 gitu ya, kita nggak pernah tahu nomor 15 itu jam berapa. Jadi orang pagi datang dari jam 7, nomor 15 jam berapa. Jadi kalau udah disebutkan nomor 15 dan akan dilayani kurang lebih sekitar jam 10, dia cukup datang jam 10 kurang seperempat atau 10 kurang 5, duduk sebentar sudah langsung dipanggil. Atau langsung kalau telemedicine langsung dihubungi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aplikasi ini adalah ini kan ada yang fungsi asuransinya yang ProCashPen ya, yang ProCashPen itu. Umumnya perusahaan asuransi itu membawa kartu pada saat daftar. Ketika sebelum dilayani akan dicek dulu oleh counter pendaftaran, Anda masih punya plafon berapa. Kalau di kita, di aplikasi kita, peserta itu bisa ngecek, oh rawat inap masih ada sisa 30 juta misalkan. Rawat jalan masih ada 1,5 juta. Rawat tambahan masih punya 4 juta misalnya. Jadi artinya dengan melihat ini dia bisa ngukur, dia masih bisa berobat di mana gitu ya, tidak usah bingung. Yang ketiga, yang menarik dan saya rasa ini juga termasuk yang belum pernah ada di tempat lain adalah medical recordnya pasien itu kita masukkan ke
ke dalam aplikasi tersebut ya. Jadi misalnya orang berobat di kita, itu kan ada riwayat kesehatannya, itu kita masukkan dan kita record selama 3 tahun terakhir. Jadi umpamanya Bapak A ini berobat di Cilegon atau berobat di Bandung, suatu saat dia harus ke Kalimantan. Nah, ketika sampai di Kalimantan berobat, dokternya pasti akan menanyakan, obat apa sih yang biasa dikonsumsi selama ini gitu. Orang kan belum tentu selalu ingat dengan obat apa yang dikonsumsi. Oh, saya ingatnya ada yang pil kuning, ada yang kapsul biru. Dengan cara seperti itu, dia tinggal buka saja aplikasi. Ini lihat, ini medical record saya. Pada tanggal sekian saya penyakitnya ini, diberikan obat ini terus lengkap selama 3 tahun terakhir. Oh, jadi akan dianalisa oleh dokternya. Dokternya akan tahu obat apa yang harus diberikan dan treatment apa yang harus diberikan kepada yang bersangkutan. Itu kan luar biasa, belum pernah ada di tempat lain. Kemudian di dalam aplikasi itu juga edukasi kesehatan kita masukkan. Semua artikel tentang kesehatan, diabetes mellitus, jantung dan sebagainya itu ada semua di sana. Daripada terlalu banyak buka Google gitu ya, yang isinya kadang-kadang ada yang benar, ada yang tidak benar. Ini isinya sudah bisa dipertanggungjawabkan, diisi oleh tim dokter kita yang ahli di bidangnya. Nah, Bapak, kira-kira kegiatan rutin BPLK Krakatau Steel itu apa saja, Pak? Ya, selain merawat, ini bicara kesehatannya ya, karena kita tidak bicara asuransi, investasi, keuangan. Ini kita bicara yang kesehatannya. Ya, sehari-hari kita menerima pasien tentunya. Terus yang menarik juga kita kembangkan promosi edukasi kesehatan. Ya. Kita bikin juga acara penanganan Prolanis ya. Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis gitu ya. Itu kita bikin dengan para pensiunan, dengan masyarakat, kita bikin senam bersama, kemudian kita berikan edukasi kesehatan. Nah, yang menarik di sini adalah edukasi kesehatan sudah kita kembangkan tidak hanya seperti misalnya seminar, itu sudah biasa lah. Edukasi kesehatan kita masukkan dalam medsos kita ya, bisa dilihat di Instagram, di YouTube. Bahkan yang menarik sekarang kita sudah mulai mengembangkan edukasi kesehatan dengan membuat film-film pendek. Ya. Jadi kalau kita bikin film-film pendek tentang kesehatan, itu disajikan kepada para peserta, itu lebih mudah nangkep gitu ketimbang presentasi tulisan-tulisan lewat. Dengan membaca, dengan mengikuti menonton filmnya, itu lebih mudah dicerna, lebih mudah dimengerti, kira-kira seperti itu. Baik, tadi ada disebutkan perolahan nih, berarti BPLK Krakatau Steel ini sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya Pak ya. Untuk coba dong Pak, pil sedikit rencana jangka pendek atau jangka panjang BPLK KS ke depan, dan kira-kira BPLK akan ada di kota mana lagi nih kira-kira setelah di Bandung, Cilegon, dan Tangerang? Sebetulnya keinginan kita adalah BPLK ini akan hadir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi outlet kita ini, cabang kita ini bisa di seluruh wilayah Indonesia. Tapi itu harus ada tahapannya lah. Tetapi secara umum kita ini punya 6 visi. Ketika pertama kali saya ditugaskan di Bapelkes, kita rancang ada 6 visi. Yang pertama, kita harus punya klinik di Kota Serang. Yang udah saya masuk, Cilegon sudah ada. Kemudian yang kedua, dari jumlah populasi pensiunan harus ada di Kota Bandung. Kemudian kita berkeinginan untuk mempunyai perusahaan sendiri yang bergerak di bidang pedagang besar farmasi. Yang keempat, kita ingin mempunyai medical check-up center. Yang kelima, kita ingin mempunyai klinik spesialis yang mungkin mengarah ke rumah sakit tipe D. Kemudian yang terakhir, jangka panjang, suatu saat kita harus punya rumah sakit sendiri. Nah, dari 6 visi ini, dari 6 langkah ini, alhamdulillah 3 diantaranya sudah kita capai. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan
klinik Serang sudah berdiri, beroperasi 1 tahun. Sekarang berdiri klinik Bandung yang insya Allah akan diresmikan dalam waktu dekat. Yang ketiga, kita sudah mengakuisisi sebuah perusahaan PBF yang berada di Bandung. Dari 6 itu alhamdulillah dalam waktu 2 tahun sudah terwujud 3 nih. Tinggal tahapan berikutnya yang lain, mudah-mudahan saja semuanya berjalan baik dan lancar. Baik, kita doakan saja Bapak Alkas Krakatau Steel dan tentunya dalam PT Krakatau Steel Group bisa mengembangkan bisnis-bisnis usaha yang nantinya akan berkembang ya Pak. Satu lagi Pak, harapan Bapak Suryadi Arif terakhir untuk Bapak Alkas Krakatau Steel apa kira-kira? Keinginan dan cita-cita kita adalah masyarakat sehat. Amin. Krakatau Steel-nya dikenal seluruh wilayah Indonesia. Amin. Dengan berdirinya klinik-klinik kita di wilayah Indonesia, kecintaan masyarakat terhadap Krakatau Steel-nya itu sendiri akan meningkat, lebih merasakan kehadiran Krakatau Steel tidak hanya di Cilegon, tetapi Krakatau Steel adalah milik bangsa Indonesia. Dan insya Allah dengan perkembangan Bapelkes Krakatau Steel ke depan, kinerja Bapelkes Krakatau Steel akan membanggakan Krakatau Steel induknya, terutama dalam kinerja, sehingga akan mengangkat performa Krakatau Steel secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Amin. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak telah berbincang-bincang di podcast. Semoga Bapak Alkas Krakatau Steel dan PT Krakatau Steel Group bisa lebih baik maju dan berkembang dan untungnya tetap jaya. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.